Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ani Fitriah dari Tika Pertiwi 141908, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen, yang membersamai saya adalah beliau Bapak Arif Hidayat Sarjana Komputer sebagai fasilitator dan Bapak Nihari Widodo SPD SDMPD sebagai pengajar praktik. Dalam koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, saya akan membahas keterkaitan antara modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, serta modul 1.4 adalah budaya positif. Dalam modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro terkait dengan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga dijelaskan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, seorang guru hanya menuntun dan menebalkan kodrat murid dengan menerapkan nilai-nilai dan perannya sebagai seorang penggerak, sehingga murid akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam nilai dan peran guru penggerak dari modul 1.2, nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Sedangkan peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dari modul 1.3. Harapan guru di masa depan terhadap murid perlu dirumuskan dalam bentuk visi. Salah satu caranya dengan model inquiry apresiatif atau IA, dengan tahapan-tahapan menggunakan akronim BAGJA. Di antaranya B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Budaya positif 1.4. Dari setiap tahapan BAGJA muncullah ide-ide kegiatan atau pembiasaan positif yang dilaksanakan oleh sekolah sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif akan terinternalisasi ke seluruh warga sekolah sehingga menimbulkan rasa aman, nyaman, dan pada akhirnya menjadikan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti pada modul 1.4 budaya positif adalah membahas tentang 1. Disiplin positif, 2. Teori kontrol guru, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5. Keyakinan kelas, dan 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan disiplin yang tumbuh dan terinternalisasi dari diri sendiri karena tanggung jawabnya melaksanakan tindakan sesuai hati nurani dengan ikhlas. Disiplin yang diyakini kebenarannya sehingga memunculkan kebahagiaan, kebanggaan, dan penghargaan untuk diri sendiri. Teori kontrol kebutuhan dasar manusia adalah salah satu isi dari budaya positif.
Dalam teori kontrol kebutuhan dasar manusia itu ada 5 posisi kontrol guru. Di antaranya sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu di antaranya 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebutuhan kebebasan, 4. Kebutuhan kesenangan, dan 5. Kebutuhan penguasaan. Ini motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan berupa aturan kelas dengan usulan dari murid yang diterima bersama. Pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi yang disetujui bersama. Keyakinan kelas menumbuhkan disiplin positif murid sehingga dengan kesadaran akan melaksanakan keyakinan dengan penuh tanggung jawab. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi mempunyai 3 sisi, diantaranya menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk menyiapkan anak agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya. Saya berusaha menciptakan budaya positif dimulai dari diri saya dengan menuntun kodrat anak dalam pembelajaran berpusat pada murid, dengan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, menggerakkan rekan sejawat dan pelatihan, membuat visi murid saya di masa datang, menumbuhkan kebajikan universal, dan membuat keyakinan kelas agar dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Di antaranya, saya merefleksikan sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan. Saya menjadi lebih paham dan bertambah pengetahuan keterampilan sehingga merubah paradigma saya tentang disiplin positif, penerapan hukuman dan penghargaan sehingga berpengaruh terhadap pembelajaran saya. Selanjutnya, saya berusaha memberikan kebutuhan dasar pada murid saat pembelajaran dengan menekankan disiplin diri, bertanggung jawab terhadap yang mereka lakukan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pada motivasi perilaku, saya memilih menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan motivasi tersebut, saya melakukan didasari keyakinan saya yang tumbuh dari hati nurani. Hal menarik saat saya menanyakan apakah pembelajaran dan kesepakatan yang saya buat telah menyenangkan mereka. Mereka kompak menjawab senang.
perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan diri saya adalah paradigma saya yang lama menyatakan bahwa paksaan akan membuat murid menurut, adanya hukuman murid akan mudah dikendalikan, dan adanya penghargaan akan membuat murid berprestasi. Setelah mempelajari dan mempraktekkan modul budaya positif ini, saya merubah paradigma lama dengan lebih menekankan kepada motivasi intrinsik, di mana murid akan melakukan nilai-nilai kebajikan yang muncul pada diri mereka sendiri tanpa paksaan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang sudah saya terapkan adalah dengan mengimbaskan demonstrasi kontekstual pada aksi nyata modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 kepada teman rekan sejawat dari lembaga lain melalui media YouTube dan WhatsApp grup komunitas, dan kepada siswa berupa pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang ketika dapat berbagi pengalaman tentang materi pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 kepada rekan sejawat dari lembaga lain dan murid melalui akun YouTube. Selain itu, saat praktik segitiga restitusi dengan murid, saya menjadi lebih memahami bagaimana menghadapi murid yang sedang dalam permasalahan dengan memecahkan masalah yang ada berdasarkan keyakinan murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas di mana murid sudah dapat melaksanakan tanpa paksaan. Hal yang perlu diperbaiki dari diri saya saat menghadapi pelanggaran murid di luar proses pembelajaran dan menempatkan posisi manajer bagi diri saya karena masih terbawa kodrat sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari 5 posisi kontrol, saya memposisikan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saat itu bangga karena saya ditakuti oleh murid yang bersalah. Setelah mempelajari 5 posisi kontrol, posisi saya cenderung sebagai teman dan berusaha belajar pada posisi manajer dengan lebih banyak mendengarkan permasalahan pada murid dan memberi penguatan serta pemecahan masalah secara bersama. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, berubah menstabilkan identitas dengan pertanyaan, tahu kenapa kamu saya panggil? Validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, tahu bahwa kamu melakukan kesalahan, dan menyanyikan keyakinan dengan pertanyaan, setelah tahu kesalahanmu, apa tindakanmu selanjutnya? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pembentukan karakter merupakan salah satunya ditentukan oleh kedua orang tua dan masyarakat. Perlunya komunikasi yang baik dengan orang tua, wali murid untuk bersama berdiskusi dalam sebuah forum untuk penerapan budaya positif di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Kegiatan parenting minimal disampaikan saat pengambilan hasil belajar murid tengah semester atau di akhir semester. Dan inilah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 modul budaya positif, nama peserta Ani Fitriah. Latar belakang aksi nyata. Beberapa murid masih datang terlambat masuk kelas dan tidak mengikuti pembiasaan harian. Tujuan aksi nyata: membentuk karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, sesuai profil pelajar Pancasila dengan kemerdekaan belajar, meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi diri dalam menjalannya dengan kemauan yang kuat. Tolak ukur: siswa semakin disiplin dalam memasuki kelas dan mengikuti pembiasaan harian dengan tertib, membuat keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah dan menyampaikan permasalahan tentang beberapa siswa yang terlambat datang dan tidak mengikuti kegiatan pembiasaan harian. 2. Menyampaikan pentingnya budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. 3. Mengumpulkan rekan sejawat, ketua komite, untuk melakukan diseminasi tentang materi budaya positif dan bersama-sama mempelajari nilai-nilai kebijakan universal yang akan diterapkan di sekolah. 4. Membuat keyakinan murid bersama. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan kepala sekolah, pemangku kebijakan, dan rekan sejawat. Demikianlah pemaparan modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia.